SAW bersabda tentang orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Inna lillahi ibadan laisu bi anbiya, kata Nabi. Allah itu punya sekelompok hamba yang mereka itu bukan para nabi, tapi para nabi cemburu kepada mereka. Para syuhada cemburu kepada mereka. Masya Allah, kita tahu bagaimana kedudukan para nabi, tapi nabi cemburu kepada sekelompok manusia ini. Dan kita tahu bagaimana kedudukan para syuhada. Bahkan Abdullah bin Abbas mengisahkan ketika kaum muslimin selesai perang Uhud, di sana gugurlah beberapa orang pahlawan Islam, di antaranya Hamzah, Mus'ab bin Umair, dimakamkan di daerah Uhud. Setelah selesai dimakamkan, kata Ibnu Abbas, selama 2 tahun kami mendengar suara azan terdengar dari daerah Uhud. Para syuhada mengumandangkan azan di dalam kuburan mereka. Selama 2 tahun berturut-turut kami mendengar mereka mengumandangkan azan. Selama 2 tahun berturut-turut kami sering mendengar mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan bilang mereka mati, mereka bahkan hidup dan mendapatkan rezeki dari Rabb mereka, syuhada. Tetapi walaupun demikian kedudukan para syuhada, tetaplah para syuhada ini cemburu kepada sekelompok hamba Allah yang tadi. Siapa mereka, tanya sahabat. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda, hum qaumun tahabbau binurillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan cahaya Allah, saling mencintai karena syariat Allah, saling mencintai dengan hidayah dan iman yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Lalu Nabi meneruskan, ala ghairi arhamin bainahum wala ansab. Padahal mereka tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan keturunan, bukan saudara, tetapi benar-benar karena agama Allah. Wujuhuhum nur, wajah mereka cahaya. Wahum ala manabirin minan nur, dan mereka Allah tempatkan di atas mimbar-mimbar cahaya. La yakhafuna idza yakhafun nas wa la yahzan idza hazinan nas. Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang pada ketakutan, dan mereka tidak merasa sedih ketika yang lain dalam kesedihan. Siapa mereka? Tahabbau fillah, ta'akha fillah, saling mencintai, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul bilang, "Ya Rasulullah, saya kalau tidak bertemu dengan engkau sehari saja, saya panas tinggi, demam. Gak ketemu Rasul sehari, panas badannya. Sehingga saya datang kepadamu, lalu turunlah panas saya." Lihat, subhanallah, cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Kalau gak ketemu Rasulullah sehari, panas badannya. Tapi kalau sudah ketemu, turun panasnya. Ini di dunia ya Rasul, saya bisa mencari engkau dan bertemu. Tapi bagaimana nanti di akhirat ya Rasul? Dia nangis. Bagaimana ya Rasul jika saya rindu kepadamu di akhirat, sementara saya tahu kedudukanmu begitu tinggi dan saya tidak tahu di mana tempat saya di akhirat? Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau di akhirat tempatmu bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata para sahabat, ini hadis yang paling kami suka. Hadis yang paling kami suka. Kenapa? Kita akan ditempatkan di dalam surga bersama orang yang kita cintai. Ini bisa menjadi berita gembira, bisa pula menjadi peringatan bagi kita. Berita gembiranya apa? Kalau seandainya kita mencintai orang-orang salih, kita akan bersamanya nanti di surga. Tapi kalau yang kita cintai adalah pemain bola, yang kita cintai adalah artis, yang kita cintai pemain film, dan sebagainya, maka kita bersama mereka juga entah di mana tempatnya di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka cintailah orang-orang yang dicintai Allah, cintailah orang-orang salih. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, aktsiru minal ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah. Perbanyaklah saudara-saudara karena Allah, cintai mereka. Bahkan katakan kepada mereka, ana uhibbuka fillah. Ini yang dikatakan Rasulullah kepada seorang sahabat. Ada sahabat datang ke Rasul, duduk, tiba-tiba datang orang lain yang sholat di situ. Kata sahabat ini, ya Rasul, aku mencintai si fulan itu karena Allah. Kata Rasul, dia udah tahu belum? Kata dia, belum ya Rasul, saya belum bilang ke dia. Kata Rasul, bilang ke dia. Apa bilangnya gimana? Ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Kemudian dia menjawab, ahabbakallah bima ahbabtani fi. Benar Syekh Yazid? Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Maka sunnah Nabi, apabila kita mencintai seseorang karena Allah, katakan kepada dia. Cuma yang kayak gini-gini nih nggak tren di Indonesia. Sehingga kesannya kalau seorang laki-laki bilang kepada laki-laki lain, aku mencintaimu karena Allah, itu aneh. Bahkan kita ada perasaan nggak enak gitu. Wah, ini homo.
atau gay atau segala macam. Enggak. Kita yang terlanjur punya mindset negatif. Sedangkan kalau ada laki-laki bilang I love you kepada perempuan yang bukan mahramnya, kita anggap itu biasa. Padahal itu yang enggak benar. Maka kita mencari saudara lebih banyak. Di sini saya senang bertemu dengan beberapa para hafiz, termasuk Syekh Yasin. Di malam pertama saya sholat di Al-Murabi, saya merasa sangat bahagia bisa sholat di belakang Syekh Yasin. Saya rindu ketemu dengan beliau kembali. Kenapa? Karena saya melihat kesolehan pada diri beliau secara zahir, dan saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita perbanyak. Harus banyak jumlah orang yang kita cintai karena Allah di dunia. Jangan cuma mencintai orang dalam urusan-urusan dunia saja. Cintailah dia karena Allah. Dia akan menjadi penolong kita nanti di akhirat, atau kita yang menolong dia di akhirat, atau saling menolong nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, La tusahib illa mu'minah. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ada satu kisah yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya. Kemudian syair Imam Syafi'i ini dibalas oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an bil bida'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Aku suka sekali, cinta sekali kepada orang salihin, walaupun aku tidak termasuk di antara mereka. Semoga aku kelak bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Ini Syafi'i yang mengatakan, imam kita, salah satu mazhab yang terbesar di Indonesia. Maka sahihlah bahwa orang-orang saleh itu bisa memberi syafaat. Aku mencintai orang saleh walaupun aku tidak termasuk di antara mereka, dan aku berharap nanti aku bisa mendapatkan syafaat dengan mereka di akhirat. Dibalas oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau mencintai orang saleh padahal engkau termasuk orang saleh. Lihat tawadhu'nya Imam Syafi'i dan begitu menghargainya Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kisah dua orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengunjungi. Ada dua orang. Yang pertama sedang salat di masjid. Kekasihnya, sahabatnya datang mengunjunginya ke masjid karena udah beberapa lama, udah berminggu-minggu gak ketemu. Akhirnya dia datang, pengen ketemu, udah lama gak ketemu, kangen. Datang ke masjid, pas sampai di masjid dilihat orang itu lagi sholat. Ditunggu, di dalam masjid ditungguin. Kok sholatnya gak selesai-selesai, panjang sekali sholatnya. Akhirnya yang tadi menunggu ikut sholat juga sendiri-sendiri, sholat sunnah, dia sholat juga. Sampai tengah malam lewat, sampai subuh. Akhirnya mereka sholat subuh, selesai subuh, orang ini pergi karena punya hajat yang penting. Tidak saling bertegur sapa, cuma datang aja pengen lihat, pengen tahu wajahnya, karena kangen. Layaknya seorang kekasih yang pengen mengetahui kekasihnya. Melihat aja dari jauh sudah mengobati rindu. Begitulah kekasih karena Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sahabat yang kayak gini banyak. Salah satu contohnya adalah cintanya Abu Bakar kepada Bilal bin Rabah, atau cintanya Abu Huzaifah kepada Salim. Salim ini hamilul Quran. Atau cintanya Umar kepada Abu Bakar, sehingga ketika Abu Bakar sudah wafat, Umar sering rindu kepada Abu Bakar. Apa kata Umar kalau rindu kepada Abu Bakar? Rahimallahu Abu Bakar, rahimallahu Abu Bakar. Aku rindu banget kepada Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Menunjukkan mereka saling mencintai karena Allah. Dan salah satu yang dilakukan Nabi di awal-awal ketika beliau hijrah ke Madinah, selain membangun masjid, adalah mentaakhi, mempersaudarakan fillah antara Aus dengan Khazraj, Ansar dengan Muhajirin. Ini semuanya adab dalam Islam. Perbanyak saudara-saudara karena Allah. Dan saya senang apabila menemukan seorang pemuda yang biasanya pemuda itu megang gitar, ini megang Al-Quran. Saya mencintai mereka karena Allah. Tapi ini hanya untuk khusus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan sampai ibu-ibu bilang ke saya, Ustaz Hanan, saya mencintaimu karena Allah. Itu nggak boleh. Ada yang di Google juga nulis, saya senang diimamin Ustaz Hanan. Lama-lama juga nggak masalah, biarin aja suami saya cemburu. Itu nggak boleh. Ada yang nulis seperti itu, ini jadi fitnah nanti suara saya. Mending saya datarin aja iramanya biar nggak terlalu jadi fitnah gitu kan? Karena bisa jadi fitnah. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, yang ikhwan bapak-bapak sesama bapak-bapak. Dan ini tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Semua ini soal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada pohon, tidak ada zilal, tidak ada bayangan, tidak ada yang menutupi kita dari cahaya matahari kecuali zilal dari Allah. Yauma la zilla illa zilluh.
Salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah.